Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil dari rancangan aplikasi yang sudah kami rancang, yang kami beri nama yaitu Let's Do. Anggota kelompok kami itu ada yang pertama ada Salsa Bila Maghrifah, yang kedua ada Abila Murido, yang ketiga ada Destiara Alifiani, yang keempat ada Sylvina Auliasari, dan yang kelima ada Ricky Pertama. Latar belakang pembuatan aplikasi Let's Talk ini yaitu perkembangan teknologi dan informasi saat ini menuntut kita untuk selalu meningkatkan kualitas belajar dan mengajar berbasis IT. Hal ini terbukti dengan semakin maraknya penerapan metode pembelajaran secara online pada hampir semua lembaga pendidikan. Konsep pembelajaran online ini diharapkan mampu membawa transformasi pendidikan konvensional ke bentuk digital baik secara isi dan sistemnya. Pembelajaran online merupakan sistem pendidikan yang menggunakan aplikasi elektronik. Pembelajaran online dapat memudahkan pengguna untuk memahami materi dengan mudah. Kami memutuskan untuk membuat rancangan aplikasi ini karena kami melihat bahwa pada saat ini kebutuhan akan pembelajaran online berbasis IT sedang sangat dibutuhkan. Hal ini terbukti dengan semakin maraknya penerapan metode pembelajaran secara online pada hampir semua lembaga pendidikan. Apalagi di saat pandemi seperti ini, banyak para pelajar maupun para guru meminta para muridnya untuk dapat belajar mandiri dengan menggunakan aplikasi pembelajaran online. Pengembangan perangkat lunak yang digunakan. Jenis pengembangan perangkat lunak yang digunakan untuk rancangan aplikasi Let's Code adalah dengan menggunakan metode waterfall, di mana merupakan sebuah metode yang menekankan fase-fase berurutan dan sistematis. Aplikasi Let's Code memiliki variabel yang digunakan sebagai tolak ukur dari keberhasilan implementasi sistem ini, yaitu apakah pengguna mampu memahami setiap materi yang disajikan pada aplikasi Let's Code, dan pengguna dapat belajar dengan menggunakan setiap materi yang disediakan oleh aplikasi. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah tahapan perancangan yang dilakukan. Yang pertama ada requirement analysis. Kami memutuskan membuat rancangan aplikasi ini karena melihat kebutuhan akan pembelajaran online saat ini sedang sangat dibutuhkan. Hal ini terbukti dengan maraknya penerapan metode pembelajaran secara online pada hampir semua lembaga pendidikan. Apalagi di saat pandemi seperti ini, banyak para guru meminta para muridnya untuk belajar mandiri dengan menggunakan pembelajaran online. Hal inilah yang kami manfaatkan untuk dapat merancang sebuah aplikasi pembelajaran online yang nyaman dan mudah digunakan oleh setiap orang. Selanjutnya adalah sistem desain. Di sini kami gambarkan secara flowchart, yang dimana pada halaman depan aplikasi ini akan ditanya apakah sudah punya akun atau belum. Kalau belum, akan disuruh daftar dulu dengan menambahkan data diri, lalu verifikasi pendaftaran. Kalau sudah punya akun, bisa langsung memasukkan password dan username. Lalu kalau udah selesai masukkan username dan password yang benar, akan berhasil login. Nanti di login ini, setelah berhasil login akan menampilkan menu utama. Yang terdapat menu utama, notifikasi, dan profil. Di menu utama ini akan menampilkan materi dan juga kelas. Di notifikasi akan menampilkan notifikasi apa saja yang masuk pada aplikasi ini, dan profil akan menampilkan profil atau data diri penggunanya. Dan juga ada pengaturan di menu profil. Selanjutnya implementation. Untuk mengimplementasikan aplikasi yang sudah kami rancang, mungkin kami akan menggunakan Java sebagai bahasa pemrograman. Karena menurut kami bahasa pemrograman Java cukup mudah digunakan. Dan semua data, baik itu pengguna maupun data aplikasi dan materi lain-lain, kami menggunakan database PHP-MyAdmin. Karena membuat database pada PHP-MyAdmin ini cukup memudahkan kami dalam pengerjaannya. Selanjutnya adalah testing. Sebelum aplikasi diterbitkan secara massal, maka harus melewati tahapan testing. Ini merupakan tahapan yang penting karena tahap inilah diketahui pada aplikasi tersebut apakah program dapat berjalan sesuai dengan yang sudah direncanakan atau belum. Apabila ditemukan kesalahan pada program yang tidak sesuai dengan rancangan sebelumnya, maka akan dicatat apa saja kesalahannya dan akan dilakukan perbaikan pada program aplikasi tersebut. Selanjutnya adalah maintenance.
Setelah aplikasi dirasa tidak memiliki masalah lagi, maka aplikasi tersebut sudah siap diterbitkan secara massal. Namun setiap 6 bulan sekali akan dilakukan maintenance pada aplikasi ini yang tujuannya untuk menyempurnakan lagi aplikasi ini, baik itu penambahan fitur baru maupun yang lainnya. Dan juga memperbaiki kesalahan berdasarkan masukan yang telah diberikan oleh pengguna aplikasi tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu perancangan tampilan. Berikut merupakan prinsip rancangan aplikasi yang kami buat, yaitu yang pertama, user compatibility, yaitu antarmuka yang merupakan pintu gerbang sistem di mana sebuah sistem atau software bisa seolah-olah mengenal penggunanya, mengenal karakteristik penggunanya dari sifat dan kebiasaan manusia secara umum. Untuk membuat aplikasi yang user compatibility, desainer harus mengumpulkan data karakteristik dan sifatnya. Selanjutnya yaitu product compatibility, adalah sebuah aplikasi yang interface-nya harus sesuai dengan sistem yang aslinya. Suatu aplikasi sistem yang bisa menghasilkan laporan yang detail dan akurat dibandingkan dengan sistem manual. Yang ketiga yaitu text compatibility, memastikan suatu aplikasi membantu para pengguna menyelesaikan tugasnya tanpa banyak berpikir. Jadi semua pekerjaan tugas-tugas pengguna yang secara manual diadopsi ke dalam aplikasi melalui interface yang sangat baik tanpa si pengguna berpikir. Yang keempat yaitu workflow compatibility, sebuah aplikasi yang pasti mengadopsi dari manualnya dan di dalamnya terdapat urutan kerja atau runtutan dalam menyelesaikan pekerjaan. Yang kelima yaitu konsistensi. Sebuah sistem harus sesuai dengan sistem nyata produk atau repotnya harus konsisten. Oleh karena itu, harus memperhatikan hal-hal yang bersifat konsisten pada saat merancang aplikasi, sehingga pengguna tidak mengalami kesulitan pada saat mereka berpindah posisi pekerjaan ke posisi lokasi dalam menyelesaikan pekerjaan. Yang keenam yaitu familiarity, di mana merupakan sifat manusia mudah mengingat dengan hal-hal yang sudah sering dilihatnya atau didapatkannya. Secara singkat disebut dengan familiar. Hal ini dapat membantu pengguna cepat berinteraksi dengan sistem melalui antarmuka yang familiar bagi pengguna. Yang ketujuh yaitu simplicity, yang berarti kesederhanaan. Aplikasi yang dipakai tidak akan meribetkan pengguna. Pengguna lebih menyukai yang sederhana tetapi mempunyai kekuatan atau bobot yang luar biasa. Yang kedelapan yaitu direct manipulation. Artinya, pengguna diberikan keleluasaan untuk bisa membuat perubahan antarmuka yang mereka sesuaikan dengan karakter mereka. Mereka juga bisa mengubah aplikasi sesuai dengan kebutuhan, sifat, dan karakteristik penggunanya. Yang kesembilan, yaitu what you see it what you get. Artinya, apa yang didapat sesuai dengan apa yang dilihat oleh mata. Informasi yang diinginkan harus sesuai dengan usaha dari pengguna pada saat mencari data dan juga sesuai dengan data yang ada pada aplikasi sistem. Yang ke-10 yaitu flexibility, merupakan bentuk dari solusi pada saat menyelesaikan masalah, kita harus fleksibel. Seorang software engineer juga harus mempunyai berbagai solusi menyelesaikan masalah. Di sini misalkan ketika si pengguna tidak bisa menggunakan mouse, maka kita bisa memberi contoh dengan ketikan yang lain. Yang ke-10 yaitu responsiveness, artinya ketika pengguna memberikan input atau data ke dalam suatu aplikasi melalui interface, sebaiknya sistem memberikan respon dan dari hasil yang diinputkan. Yang ke-12 yaitu invisible technology, kondisi di mana rasa keingintahuan pengguna biasanya canggih, ingin tahu sampai mana saja kelebihan aplikasi yang digunakan. Misalkan dalam komputer memiliki speech recognition, dengan mengucapkan beberapa kalimat untuk melakukan sesuatu. Yang ke-13 yaitu rebootness,
Cara interaksi manusia ke komputer dengan memberikan beberapa informasi error dengan cara yang sopan. Kata yang digunakan harus bersahabat agar user-friendly. Yang ke-14 yaitu protection. Kenyamanan di mana pengguna betah dan rasa nyaman menggunakan aplikasi yang dibuat. Yang ke-15 yaitu ease of learning and ease of use. Kemudahan untuk mempelajari aplikasi dengan beberapa panduan, lalu kemudahan memahami icon, menu sehingga pengguna bisa paham dan familiar dengan icon atau menu yang dibuat. Pengguna dapat dengan mudah dan cepat memahami software. Yang ke-16 yaitu kontrol. Untuk memberi kontrol pada user di mana sifat manusia terkadang mempunyai konsentrasi yang tidak selalu fokus bisa berubah tergantung kondisi. Oleh karena itu, software engineer haruslah merancang suatu kondisi yang mampu mengatasi dan menanggulangi hal seperti itu. Menentukan user aplikasi. Masyarakat umum merupakan target dari aplikasi ini, entah dari masyarakat yang memang sudah melek atau akan teknologi maupun yang memang baru mau memulai belajar di bidang teknologi. Orang-orang yang ditargetkan sebagai pengguna dari rancangan aplikasi yang sudah kami buat adalah orang yang ingin mempelajari serta memperdalam bidang IT, khususnya pemrograman, desain, dan manajemen. Dari target tersebut, kami harus mempertimbangkan berbagai hal, seperti pembuatan tampilan yang harus dibuat sesederhana dan senyaman mungkin dengan fungsi yang berjalan dengan baik dan jelas untuk diterima pengguna nantinya. Mengingat setiap individu memiliki pemahaman yang berbeda mengenai penggunaan teknologi. Aplikasi ini juga kami buat tidak berbayar agar semakin banyak masyarakat yang dapat menambah ilmu dalam bidang IT pada zaman sekarang yang semakin canggih, supaya tidak tertinggal oleh zaman dan tanpa harus bersusah payah mengeluarkan sepeser pun biaya untuk mengaksesnya. Selain itu, aplikasi ini mudah untuk diakses di mana saja dan kapan saja, sehingga untuk orang-orang yang memiliki banyak kesibukan akan tetap dapat dengan mudah mempelajari apa saja yang sudah kami sediakan dalam aplikasi ini, guna untuk menambah ilmu mereka dalam bidang IT sehingga aplikasi ini sangat fleksibel untuk digunakan. Ini adalah model rancangan navigasi. Di sini kami menggunakan model hierarki. Dan pertama-tama, pada saat membuka aplikasi, user dihadapkan oleh halaman depan yang berisi dua pilihan untuk masuk akun, yaitu login dan juga daftar. Jika pengguna belum memiliki akun, maka akan mengeklik tombol daftar, yang selanjutnya akan memunculkan form data yang harus diisi, kemudian terdapat syarat dan ketentuan. Namun, jika pengguna sebelumnya telah memiliki akun, maka bisa langsung login dan masuk ke menu utama. Selanjutnya, di menu utama akan disuguhkan kategori kelas yang nantinya akan pengguna pilih. Setelah memencet kategori, maka akan muncul kelas-kelas apa saja yang disarankan sesuai dengan kategori. Setelah itu, pengguna dapat lanjut memilih kelas yang ingin diikuti, lalu dapat bergabung ke dalam kelas tersebut untuk melihat materi. Di sebelahnya ada menu notifikasi, di mana dalam menu ini merupakan tempat masuknya informasi penting dari aplikasi ini yang dapat dilihat oleh pengguna. Di sini ada shortcut kelas yang jika diklik maka akan mengarahkan ke kelas atau notifikasi tersebut. Selanjutnya ada menu profil, di mana akan berisi data-data dari pengguna, juga ada pengaturan yang jika diklik akan berisi bantuan. Selanjutnya ada prototipe aplikasi. Yang pertama ada logo. Ini adalah logo dari rancangan aplikasi Let's Code. Di sini terdapat gambar buku dengan nama Let's Code di tengahnya. Buku di sini memiliki arti sebagai simbol dari ilmu pengetahuan. Buku juga merupakan salah satu sumber informasi yang penting. Sesuai dengan tujuan dibuatnya rancangan aplikasi ini, yaitu untuk memberikan ilmu kepada masyarakat umum yang ingin belajar teknologi. Lalu penggunaan warna di sini kami menggunakan warna biru yang mengingatkan kepada samudra yang dapat menimbulkan rasa tenang dan bebas. Lalu ada juga warna kuning yang menggambarkan keceriaan. Untuk itu, makna di balik logo Let's Code ini adalah kebebasan seseorang dalam mencari ilmu dan sumber pengetahuan dengan rasa kegembiraan dan digambarkan dalam bentuk logo buku dengan warna biru dan kuning. Yang kedua ada tampilan awal. Gambar di samping merupakan tampilan awal ketika pengguna menggunakan aplikasi pada saat membuka akan langsung disuguhkan logo dari rancangan aplikasi Let's Code dan dibarengi dengan pilihan menu yang bisa dipilih oleh pengguna
untuk dapat bisa melanjutkan ke menu selanjutnya, yaitu menu untuk mendaftar maupun login jika pengguna sudah memiliki akun. Yang ketiga, menu daftar. Jika pengguna belum memiliki sebuah akun, maka pengguna dapat memilih menu daftar, dan pada menu daftar, pengguna akan diminta untuk mendaftarkan diri terlebih dahulu, yang nantinya pengguna akan diminta untuk mengisi nama, email, nomor handphone, dan password. Setelah mendaftarkan diri, sistem akan mengecek seluruh data yang diinputkan, dan jika data tersebut dapat memenuhi syarat pendaftaran, maka pengguna akan dapat langsung dialihkan ke menu selanjutnya, yaitu menu utama. Yang keempat, menu login. Jika pengguna sudah memiliki akun sebelumnya, maka dapat langsung melakukan login dengan menginputkan email dan password yang sudah terdaftar. Lalu akan dilakukan pengecekan oleh sistem seperti valid atau tidaknya data yang diinputkan, lalu jika sudah benar, maka akan dapat langsung dialihkan ke menu selanjutnya, yaitu menu utama. Yang kelima, menu utama. Dalam menu utama akan ditampilkan beberapa kategori yang dapat dipilih oleh pengguna, diantaranya pemrograman, desain, dan manajemen. Ketika salah satu kategori tersebut dipilih, maka aplikasi akan memunculkan beberapa materi yang bersangkutan dengan kategori tersebut untuk dapat dipilih dan dipelajari oleh pengguna nantinya. Jika pengguna kesulitan untuk mencari materi yang diinginkan atau ingin secara cepat mendapatkan materi yang ingin dipelajari, maka pengguna dapat menggunakan fitur pencarian yang terletak pada halaman menu utama guna untuk mempermudah pengguna. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, kemudian saya akan melanjutkan yang keenam, yaitu menu dalam course. Setelah pengguna memilih materi atau kelas yang ingin diikuti, pengguna akan dialihkan ke dalam menu dari course tersebut, di mana terdapat sebuah deskripsi atau gambaran umum terkait materi yang akan dipelajari dari kelas tersebut. Pada menu ini ada gambaran umum juga, terdapat tombol gabung kelas yang dapat diklik jika pengguna ingin memulai pembelajaran pada materi atau kelas tersebut. Kemudian yang ketujuh, yaitu menu notifikasi, terletak pada bagian bawah aplikasi dengan ikon yang berbentuk lonceng. Jadi akan dijadikan tempat untuk memberikan sebuah pemberitahuan atau informasi yang bersangkutan dengan pembelajaran kepada pengguna yang memakai aplikasi. Pengguna dapat melihat notifikasi dengan cara mengklik ikon lonceng tersebut, lalu mengklik deretan notifikasi yang ingin dibuka. Nah, lanjut. Kemudian yang terakhir, yaitu menu profil. Menu profil merupakan tempat di mana data diri dari pengguna akan ditampilkan sesuai dengan apa yang diinputkan pada saat melakukan pendaftaran. Dari menu profil, pengguna dapat mengeditnya dengan ikon pensil yang disediakan. Aplikasi juga dapat melakukan logout melalui tombol pengaturan. Nah, berikut adalah lembar kerja tampilan dari aplikasi Let's Talk. Bisa dilihat di sini ada sheet 1 dan sheet 2. Sheet 1 menampilkan lembar dari page registrasi untuk melakukan pendaftaran. Kemudian sheet 2 itu menampilkan menu utama. Nah, kemudian di sini ada jaringan semantik. Bisa lihat di sini dari A1 itu halaman depan, kemudian A2 untuk melakukan pendaftaran. Nah, kemudian user dapat langsung melakukan login menuju A4 jika sudah memiliki akun. Jika belum, maka harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu. User juga dapat membaca syarat dan ketentuan aplikasi terlebih dahulu jika ingin membacanya. Dan setelah mendaftar, user dapat langsung melakukan login. Jika login sudah diterima, maka user akan diarahkan menuju menu utama. Dari menu utama, user dapat berpindah page ke arah notifikasi ataupun ke arah profil. Nah, dari arah menu utama ini juga user dapat menuju ke bagian page materi yang ditampilkan dengan A8. Materi juga dapat dijangkau melalui notifikasi. Dengan mengklik notifikasi, user akan diarahkan langsung ke materi yang menampilkan notifikasi tersebut. Nah, kemudian di menu profil itu ada pengaturan dan bantuan dan masukan. Untuk bantuan dan masukan dapat diklik, kemudian dapat kembali sama halnya dengan syarat dan ketentuan yang ada di menu registrasi. Kemudian dari pengaturan, user dapat melakukan logout ataupun tidak. Jika melakukan logout, maka akan dikembalikan ke halaman depan. Jika tidak, ya kembali ke menu profil.
Nah, kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu rancangan aplikasi laptop yang telah dibuat dapat digunakan untuk orang-orang yang memiliki kemampuan untuk mempelajari bidang IT, khususnya bagian pemrograman, desain, dan manajemen. Dalam aplikasi ini, masyarakat bebas untuk mengakses pembelajaran yang ada dengan waktu yang tidak terbatas dan bisa diakses di mana saja. Aplikasi ini ditujukan untuk masyarakat umum. Dari target dan tujuan tersebut, kami mempertimbangkan dan melakukan penerapan prinsip perancangan tampilan untuk berbagai hal seperti pembuatan tampilan yang harus dibuat sederhana dan senyaman mungkin dengan fungsi yang berjalan dengan baik dan jelas untuk diterima pengguna nantinya. Mengingat setiap masyarakat pasti memiliki pemahaman yang berbeda terkait dengan penggunaan teknologi. Nah, setelah aplikasi ini diluncurkan, kami berharap dapat bermanfaat untuk masyarakat dalam menambah ilmu dan dapat semakin memperbanyak orang yang paham dalam bidang teknologi. Nah, kemudian saya kembalikan ke teman saya. Sekian penjelasan dari kami tentang rancangan aplikasi Let's Talk. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.